Halo semuanya, kembali lagi dengan English with me bersama Teacher Taufik. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang materi TOEFL ITB, khususnya Longman Preparation, Structure and Written Expression Skill 56. Nah, pada skill 56 ini judulnya yaitu Recognize Incorrect Preposition. Nah, mulai dari skill 56 dan seterusnya ini kita fokusnya di penggunaan preposition atau dalam bahasa Indonesianya itu kata depan. Sebelumnya, skill sebelumnya 55 ke belakang kita fokusnya ke penggunaan artikel. Nah, skill 56 ini kita ke preposition. Nah, apa itu preposition? Tentunya udah dibahas ya di skill-skill sebelumnya, tapi kali ini mungkin lebih detail lagi tentang penggunaan prepositionnya dan macam-macam preposition yang dimaksud dalam skill 56 ini akan dibahas lebih detail dari yang preposition yang sebelumnya. Langsung aja kita bahas ke slide berikutnya. Oke, nah di sini di slide ini kita udah ada judulnya itu Problem with Prepositions, yang artinya itu masalah-masalah yang bisa aja muncul pada penggunaan preposition ya atau kata depan. Nah, kita baca dulu ya di sini. Prepositions can be used in two ways, in a literal way and in idiomatic way. In the literal use, the preposition means exactly what you expect, ya. Nah, jadi maksudnya itu preposition itu bisa digunakan dalam dua cara ya. Dia bisa digunakan dalam dua cara. Cara yang pertama itu bisa aja dalam literal way atau cara dengan secara makna, sesuai dengan makna atau secara makna literal. Kemudian ada juga secara makna idiomatic atau secara makna idiom ya. Nah, dalam penggunaan literal, maknanya itu, makna prepositionnya itu berarti sesuai dengan apa yang kita harapkan ya. Misalnya, apa yang ditulis itulah artinya sesungguhnya. Tapi kalau makna idiomatic dia maknanya itu tidak ada hubungan dengan katanya itu. Jadi katanya apa, kalau dalam kamus kita cek artinya apa, tapi ternyata sebenarnya makna sebenarnya itu bukan itu ya. Jadi dia fungsinya itu sifatnya idiomatic. Jadi tidak bisa diartikan secara kata per kata ya. Kata per kata. Berbeda dengan literal. Kalau literal maknanya literal meaning itu artinya dia bisa diartiin sesuai dengan kata per kata ya. Nah, kita lihat kalimatnya di sini nomor 1 tentang penggunaan preposition yang dalam hal literal way dan idiomatic tadi ya. Nomor 1 ya. The boy ran up the hill. Nah, di sini udah ada penggunaan preposition. Kalau kita lihat ada kata up. Up ya. Ini up ini termasuk preposition. Nah, kalau dalam kasus nomor 1 ini kata preposition up ini yang muncul setelah kata kerja ran itu memiliki makna literal meaning atau literal meaning ya, makna yang sesungguh-sesungguhnya ya. Nah, kalau diartiin itu adalah anak laki-laki yang berlari. Up itu kan kalau diartikan secara literal atau secara kamus, satu kata up itu bisa berarti ke atas. Jadi artinya anak laki-laki yang berlari ke atas bukit itu. Jadi maknanya literal ya, sesuai dengan apa makna sesungguhnya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kalau maknanya idiomatic. Tentunya kalau idiomatic itu tidak sesuai ya dengan makna di kamus. Dia punya makna sendiri ya, khusus sendiri ya, tidak bisa diartikan satu per kata. Oke, nomor 2 coba kita lihat. I call up my friends. Nah, kata kita di sini ketemu lagi kata preposition atau kata depan ya. Nah, berbeda dengan nomor 1, nomor 2 ini kata depan up atau preposition up ini tidak ada hubungannya dengan makna sesungguhnya. Jadi call up itu tidak bisa diartikan sendirian. Jadi dia harus diartikan bersamaan dengan kata call, yaitu call up yang berarti menghubungi atau menelpon seseorang ya. Nah, jadi ini maknanya kata up itu tidak ada hubungannya dengan arah ke atas ya, bukan memanggil ke atas ya, artinya itu up di sini tidak ada hubungannya dengan makna literal, tapi dia mempunyai makna khusus sendiri ya. Nah, itu disebut idiomatic.
meaningnya, idiomatic meaning atau makna secara idiom. Nah, banyak di dalam bahasa Inggris itu menggunakan preposition itu bermakna idiomatic. Nah, pada TOEFL test khususnya itu sering sekali diujikan atau muncul penggunaan preposition yang memiliki makna idiomatic. Nah, ini harus sering dibaca, harus sering membaca, karena kita dengan membaca itu tahu, oh ini preposition jenis idiomatic yang punya makna khusus dan tidak bisa diartikan secara literal. Yang ini maknanya literal ya. Nah, itu perlu ditambah ya atau dihafalkan. Oke, kita lihat apa-apa aja lagi macamnya. Nanti kita ketemu di soal macam-macam penggunaan preposition yang idiomatic ya. Oke, kita lihat slide ke berikutnya ya. Oke, di sini ada judul lagi yaitu incorrect preposition. Nah, kita mulai lihat ke penggunaan preposition yang salah ya dalam kalimat ya. Oke, kita baca dulu di sini. Sometimes an incorrect preposition is given in a sentence in the written expression section of the TOEFL test. Ya, betul ya. Terkadang itu dalam preposition itu bisa aja salah atau tidak sesuai dalam kalimat ya, khususnya ketika kita ngerjain TOEFL. Jadi ada kalimat yang bagian written expression, berarti written expression itu bagian yang mengidentifikasi kesalahan pada kalimat ya, yang di garis-garis bawah itu. Nah, ada saja kemungkinan prepositionnya itu salah di dalam kalimat. Nah, itu kalau itu salah, kemungkinan itu jawabannya ya. Oke, jadi preposition atau kata depan mungkin saja merupakan kesalahan yang bisa ditemukan pada TOEFL test, dan itu merupakan jawabannya ya. Jadi kita harus mengetahui mana preposition yang benar, kapan kita gunakan preposition itu harus tahu. Oke, contoh kalimatnya ini ya. Number 1. The game was called on because of rain. The game was called on because of rain. Nah, di sini contoh penggunaan preposition yang kurang tepat. Di sini ada kata on. On ini termasuk preposition. Nah, kata on ini tidak tepat. Bukan call on ya, yang tepat itu yaitu adalah call off, yang berarti menunda atau cancel ya, to cancel. Oke, jadi kalimat yang benar itu seperti ini. The game was called off because of rain. Jadi gamenya, permainan itu ditunda karena hujan. Nah, kalau call on ada juga artinya. Kalau call on itu sebenarnya artinya to visit. To visit itu artinya mengunjungi ya. Nah, tapi kalau kita masukkan di sini artinya untuk mengunjungi, apakah nyambung dengan kalimatnya? It doesn't make sense ya, nggak nyambung ya. Soalnya permainan mengunjungi karena hujan. Ya, jadi tidak make sense. Yang lebih tepat ini, oleh sebab itu on-nya ini tidak tepat, harusnya off. Biar bisa berarti membatalkan atau dibatalkan ya. Jadi pada kalimat ini, kalimatnya sudah benar, jadi seperti ini. Game dibatalkan karena hujan. Itu lebih make sense daripada game dikunjungi karena hujan. Tidak mungkin ya. Tidak make sense kalimatnya. Kurang make sense. Lebih tepat itu call off, bukan call on. Kalau call on artinya to visit. Kalau call off itu cancel. Sesuai dan make sense dengan konteks kalimatnya. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Contohnya di sini. I knew I could count in you to do a good job. Nah, di sini ada lagi penggunaan preposition. Prepositionnya in ya. Nah, preposition in di sini kurang tepat. Oke, yang tepat itu adalah, kita lihat di sini ya, count on ya, bukan count in. Kalau count on itu berarti mengandalkan ya. Oke. I knew, jadi kalimatnya seperti ini. I knew I could count on you to do a good job. Jadi, saya tahu saya bisa mengandalkan kamu untuk melakukan pekerjaan yang baik ya. Count on, bukan count in. Yang tepat count on. Oke, jadi dalam kalimat pertama itu, count in itu kurang tepat penggunaannya. Oke, jadi count on itu
lebih tepat ketika ada dalam konteks kalimat ini, artinya mengandalkan atau mengharapkan ya, atau berharap ya, sorry. Kalimat yang tepat berharap atau mengharapkan. Artinya, I knew I could count on you to do a good job. Saya tahu aku bisa mengharapkan kamu untuk melakukan pekerjaan yang baik. Count on you. Oke? Ya, kita lihat ke slide berikutnya. Oke, kali ini kita langsung ke latihan saja ya, karena tidak ada banyak materinya. Ini lebih dari pengetahuan kita ya, tentang penggunaan preposition itu. Karena preposition itu dengan kata kerja, maksudnya kata kerja itu sering muncul bersama dengan preposition. Dan kita harus tahu kalau tadi ada contohnya count, diikuti dengan on, yang artinya mengharapkan. Kemudian ada juga tadi call off. Call diikuti dengan preposition of, yang berarti bukan menelpon ya atau memanggil ya, tapi sudah berubah artinya, yaitu membatalkan atau mengcancel ya. Nah, itu harus kita hafalkan atau mungkin sering baca ya, biar ingat. Oke, karena materinya cuma itu, langsung aja kita ke latihan ya, exercise 56. Each of the following sentences contain one preposition. Jadi masing-masing kalimat berikut ini berisikan satu preposition. Circle the preposition, lingkari prepositionnya, dan indicate if the sentences are correct C or incorrect I. Jadi kalau kalimatnya salah, kita tulis dengan huruf C, dan apabila benar kita tulis dengan huruf I. Salah, kita tulis dengan huruf I. Oke, sekarang kita lihat nomor 1 ya. Oke, after school, many students participate in sports. Nah, di sini kita langsung ya penggunaan preposition. Nah, di sini ada penggunaan preposition ya. Nah, prepositionnya participate. Nah, ini udah benar ya. Nah, participate in artinya, kalau kita artiin participate in ini adalah berpartisipasi dalam. Nah, ini sepertinya maknanya ini literal ya, sudah bisa diartikan sesuai dengan kata per kata ya. Kalau diartiin dari kalimat ini artinya, setelah sekolah banyak siswa berpartisipasi dalam olahraga. Nyambung ya, make sense ya. Oke, jadi ini kalimat yang benar, correct. Dan artinya penggunaan preposition di dalam setelah kata kerja di sini, dia memiliki makna yang literal ya, atau makna yang bisa diartikan satu kata per kata ya. Oke, nah di sini ada after juga. Sebenarnya after ini masuk ke preposition ya, tapi tapi di sini kita fokus ke penggunaan kata kerja yang diikuti oleh preposition ya. Oke. Kita lanjut ke nomor 2. I know I can rely in you to be here on time. Oke. Di sini kita lihat ada penggunaan preposition lagi, in ya. Nah, in di sini kurang tepat ya. Kalau rely itu bukan pasangannya dengan in, tapi rely itu pasangannya dengan on. Nah, ini diingat saja ya. Rely itu sama temennya rely on. Nggak ada orang bilang rely in ya. Yang artinya mengandalkan ya, mengandalkan. I know I can rely on you to be here on time. Aku tahu aku bisa mengandalkan kamu untuk berada di sini tepat waktu. Rely in itu nggak ada, yang tepat itu rely itu pasangannya dengan on, rely on. Oke. Ini jawabannya salah ya, incorrect. Tadi ingat juga tadi ada count on ya, count on yang artinya mengharapkan. Kalau yang ini rely on, ini berarti mengandalkan ya. Oke. Diingat ya pasangannya, kata kerja ini pasangannya dengan ini mempunyai arti apa gitu ya. Oke, number 3, kita lanjut ke number 3. If you need more light to read, turn on the lamp next to you. Nah, di sini juga ada penggunaan preposition lagi ya, penggunaan preposition lagi. On di sini ya. Nah, kalau di artian ini adalah artinya jika kamu butuh cahaya untuk membaca, hidupkan lampu
next to you, di sebelah kamu, next to you. Nah, di sini ada juga preposition sebenarnya, tapi kita fokus ke penggunaan preposition yang diikuti kata kerja saja ya kali ini ya. Oke. Nah, kalau yang ini sudah tepat ya, turn diikuti dengan on, yang berarti menghidupkan. Kalau mematikan itu turn off. Jadi sesuai juga dengan konteksnya, karena di sini ada dia bilang tentang lampu ya, cahaya ya, berarti sesuai dengan lampu di sini ya, lamp. Oke, jadi kesimpulannya benar ya, correct. Kalimatnya maknanya make sense juga. Oke, sudah benar preposition dengan kata kerjanya. Okay, number 4, parents always try to bring at their children to be thoughtful. Nah, di sini ada sebenarnya ada 2 ya, bahkan 3 lebih ya, tapi kita fokusnya ke kata kerja yang diikuti kata kerjanya, yang ini aja ya, preposition yang diikuti kata kerja. Oke, ini at ya, bring at. Nah, bring at itu kurang tepat ya. Dalam konteks ini yang lebih tepat itu bukan bring up, tapi bring up. Bring up. Bring up itu apa artinya? Bring up itu berarti membesarkan atau mengasuh ya. Jadi kalau kita artikan secara keseluruhan kalimat ini yaitu orang tua selalu mencoba untuk membesarkan anak-anak mereka menjadi thoughtful, orang-orang yang penuh pertimbangan atau orang yang thoughtful ya. Oke, jadi kalimatnya ini salah ya, harusnya bukan bring at ya, tapi bring up. Harusnya yang benar bring up. Artinya membesarkan atau mengasuh ya. Oke, ini konteksnya dengan kita gunakan bring up itu biasanya kita gunakan konteks dengan untuk orang tua dan anak ya, membesarkan. Oke, jadi kesimpulannya incorrect, harusnya bring up bukan bring at. Oke, number 5, I'll have to consult to my attorney before making a decision. Nah, di sini ada kata consult to. Consult itu tidak diikuti dengan to, tapi consult diikuti dengan with ya, consult with. Oke ya. Jadi kesimpulannya ini incorrect, salah ya. Jadi diingat kata kerja apa biasanya diikuti dengan kata apa, artinya apa ya. Nah, contoh tadi consult. Consult itu tidak diikuti dengan to ya, tapi consult with. Kemudian bring diikuti dengan up yang artinya tadi membesarkan atau merawat ya. Kemudian turn itu diikuti dengan on, artinya menghidupkan ya. Khususnya untuk elektronik ya. Kebalikannya turn off. Kemudian ada rely diikuti dengan on, rely on artinya mengandalkan. Participate diikuti dengan in ya, participate in. Sebelumnya ada juga count on sama call off. Count on yang berarti mengharapkan, call off yang berarti mengcancel atau membatalkan. Oke, lanjut number 6. Number 6, Walt has lost keys. Walt has lost his keys, so he must look for them. Nah, di sini ada lagi penggunaan preposition ya. Di sini ada preposition for. Nah, preposition for ini diikuti dengan kata kerja look. Oke, sudah benar ya, dan sesuai konteks maknanya. Look dengan for ini dia mempunyai makna idiomatic. Jadi tidak boleh kita artikan secara kata per kata. Yang artinya kalau look itu kalau kita coba artikan secara literal itu lucu ya. Artinya look itu melihat, for itu untuk, melihat untuk. Ya, kurang tepat ya. Nah, ini punya makna secara idiomatic. Jadi, kita tidak bisa artikan satu-satu. Kita artikan keseluruhan. Look for berarti mencari ya. Jadi, kata mencari ini juga sesuai, makna mencari juga sesuai dengan kalimat nomor 6. Jadi, kalau kita artiin, Walt telah kehilangan kuncinya. So, jadi he must look for them. Dia harus mencarinya ya. Sesuai dengan konteksnya. Jadi kesimpulannya nomor 6 sudah benar. It is correct sentence. Okay, number 7, I just don't approve at you're cheating on the exam. Nah, di sini ada at lagi ya. At itu tidak dengan approve ya, tapi approve itu temannya
yaitu of ya, approve of, bukan approve at ya, approve of. Yang kalimat yang benar itu I just don't approve of your cheating on the exam. Artinya saya tidak menyetujui kecurangan kamu pada ujian. You're cheating on the exam. Oke, jadi kesimpulannya number 6 kurang tepat ya. Harusnya approve of, bukan approve at. Oke, lanjutkan number 8. Smoking is forbidden, so you should put out your cigarette. Nah, di sini ada kata out. Nah, out diikuti dengan put. Nah, kalau ini makna prepositionnya itu maknanya idiomatic ya. Jadi kita tidak bisa mengartikan satu perkata ya, atau secara literal. Jadi put out ini diartikan itu artinya mematikan ya, put out. Jadi biasanya untuk api kita bisa bilang pakai put out ya, artinya mematikan. Oke, kalau kita artiin kalimatnya itu dari awal, merokok dilarang, smoking is forbidden, merokok dilarang, so you should put out your cigarette. Jadi kamu seharusnya mematikan rokokmu, your cigarette. Jadi ini sudah benar ya, number 8. So this is correct sentence. Put out sesuai dengan konteks maknanya ya, yaitu tentang cigarette. Okay, number 9. Failure to pass the test will result to the loss of your license. Okay, nah di sini ada kata result to ya. Result to ini kurang tepat ya. Result itu bukan dengan to temannya, tapi result itu temannya dengan in. Result in ya, nggak sama to ya, result in. Oke, ini diingat saja ya, tidak ada rumusnya atau triknya. Ini memang dari sananya, pasangan-pasangannya ya. Failure to pass the test, kegagalan untuk lulus tes itu will result in, akan berakibat pada the loss of your license, kehilangan izinmu, your license, lisensimu, apa izin kamu. Oke, jadi kesimpulannya number 9 itu incorrect. Harusnya dia result in, bukan result to. Oke, the last one, it is unlawful for parolees to associate with known felons. Oke, di sini ada penggunaan associate with. Associate with ini udah benar ya. Dengan kata kerja associate with, dengan associate ini udah benar ya. Memang pasangannya associate with, yang berarti berkaitan ya, atau berteman ya kalau dalam konteks ini, atau berasosiasi dengan gitu ya. Oke. Oke, jadi kesimpulannya number 10 correct ya. Correct sentence. Baiklah, itu aja pembahasan singkat kita terkait penggunaan preposition atau kata kerja yang diikuti preposition. Jadi ada kesimpulannya bahwasanya preposition itu punya dua makna. Kadang dia punya makna bermakna idiomatic, kadang dia bermakna literal. Untuk literal itu tidak begitu susah ya, kita sesuaikan dengan konteks katanya dan bisa diartikan satu persatu kata. Tapi lain halnya ketika dia bermakna idiomatic, yang mana itu kita harus hafal, kita harus tahu, kita harus banyak baca ya. Misalnya tadi ada call off. Call sama off itu berarti mengcancel, membatalkan. Kemudian ada rely on. Rely on itu mengandalkan. Kemudian ada count on. Count on tadi ada artinya count on, mengharapkan. Terus tadi ada put out. Put out juga bukan artinya meletakkan. Out itu keluar ya, tidak diartikan seperti itu. Tapi put out itu berarti mematikan ya, seperti api. Oke, itu saja pembahasan kali ini. Jika ada pertanyaan bisa ditinggalkan di kolom komentar. Nantikan pembahasan materi bahasa Inggris lainnya di channel ini. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe ya. Terima kasih, sampai jumpa kembali.